Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan yang membatalkan wudu. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Nah, perkara yang membatalkan wudu yang ketiga. Wasalisuha, dan adapun nomor tiganya 4, mashu farji adamiyin, ialah menyentuh kemaluannya manusia, au mahalli qat'ihi, atau menyentuh tempat terpotongnya farju adamiyin. Nah, walau limayitin, sekalipun adanya farju atau kemaluan itu milik orang mati, au sogirin, atau anak kecil, kubulan, ialah kubul, karena yang ada al-farju apa farjun atau kemaluan, auduburon, atau ialah lobang belakang, jalan belakang. Muttasilan, ialah tersambung, karena al-farju maksudnya adalah ada apa farju, au maktu'an, atau ialah terputus. Jadi yang ketiga ini yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluannya anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah ini tentunya farju adamiin ini ya condong ke laki-laki. Kita berbicara tentang laki-laki dulu. Pembatal wudu yang ketiga adalah menyentuh farjinya anak Adam, au mahalli qat'ihi, atau tempat terpotongnya. Jika ada farju atau kemaluan yang terpotong, tempatnya adalah ketika tersentuh maka batal wudu. Walaupun menyentuh kemaluan mayit, batal wudunya. Au sogirin, walaupun menyentuh kemaluan anak kecil, batal wudunya. Kubulan kanal farju au duburan, maksudnya adalah baik farjinya itu kubul di belakang, au duburon, kubul itu di depan, au duburon, atau di belakang. Artinya ya maluan di depan atau di belakang ya sama saja membatalkan wudu. Baik kemaluan itu muttasilan au maktu'an, maksudnya adalah baik itu tersambung ataupun terpotong. Masih tersambung kita pegang ya batal, atau terpotong dari orangnya, artinya ada kemaluan yang terpotong, potongannya itu kita pegang, maka batal wudunya. Illa ma kuti'a, kecuali sesuatu kuti'a yang diputus, apa ma bil khitani, di dalam sunat. Jadi anggota yang terputus di saat khitan itu enggak membatalkan wudu. Kemudian wanakidu, adapun yang membatalkan minad duburi, dari sebutan dubur itu di belakang ya. Multaqal mangfazi, ialah tempat bertemunya lubang. Jadi yang dinamakan dubur ini yang membatalkan wudu adalah tempat bertemunya lubang, seperti itu. Jadi lobangannya, poolnya, tempat lobangnya, tempat bertemunya lobang. Nah ini kalau kita sentuh batal. Kemudian, sekarang kita berbicara tentang farjinya perempuan. Wamin kubulil mar'ati, dan dari kubulnya orang perempuan. Multaqa syufroiha, ialah bertemunya dua bibir farjinya mar'ah, alal mangfadhi, atas lubang, la mawara'ahuma, bukan selain keduanya. Artinya kalau selain keduanya, selain dua bibir farjinya, itu tidak batal wudu. Kama hali hitaniha, seperti tempat sunatnya mar'ah. Jadi yang membatalkan wudu di dalam kubulnya perempuan itu adalah tempat bertemunya dua bibir. Kemaluan wanita dua bibir. Nah ini tempat bertemunya, orang itu menyentuh itu batal wudunya. Tetapi dalamnya
Artinya belakangnya adalah dalamnya. Ketika misalkan dua bibirnya dibuka, kita langsung menyentuh dalamnya, kita tidak batal wudhu kita. Yang batal adalah bertemunya dua bibir farjinya itu. Seperti itu. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Yundabu disunahkan al-udu. Apa udu? Min maswi nahwil anah. Dari menyentuh seumpamanya bulu kemaluan. Anah ini ya tempatnya bulu kemaluan. Jadi sunnah udu ketika menyentuh tempatnya bulu kemaluan. Kemudian wabatinil aliyah dan bagian dalam pantat. Jadi kalau ada orang berdiri dia rapat, kalau jongkok dia terbuka. Nah dalamnya itu kalau kita sentuh maka sunnah berwudu. Wal ungsayain, artinya ungsain ini dua butir, dua biji pelir ya. Kalau orang menyentuh dua biji pelir maka batal wudu. Batal wudu, sunnah berwudu. Wasya'rin dan rambut. Nabata yang tumbuh fauqa dzakarin, di atas jakar. Nah, bulu kemaluan ini kita sunnah untuk berwudu. Kemudian wa asli fakhidin, dan pangkal paha. Ketika orang menyentuhnya pangkal paha, maka sunnah berwudu. Walamsi sogirotin, dan menyentuh sogiroh, anak kecil, wanita kecil. Nah, menyentuhnya sunnah kita berwudu. Wa amroda ini ya pemuda ya yang baru tumbuh kumisnya ya, dikhawatirkan ketika menyentuhnya ya ada tertarik lah sesama jenis ini. Naudzubillah min dalik. Wa abroso, dan orang yang sakit baros. Sakit baros, jadi lepra ya. Ini juga sunnah untuk berwudu. Wa yahudiyin, dan orang Yahudi. Kita menyentuh orang Yahudi sunnah untuk berwudu. Wa min nahwi qasdin, dan dari seumpama berbekam. Dari setelah berbekam sunnah berwudu. Wa nazarin, dan melihat bisyahwatin dengan syahwat. Walau ila mahramin, walaupun kepada mahramnya. Ini juga melihat dengan syahwat, maka sunnah untuk berwudu walaupun melihatnya kepada mahramnya. Kemudian watalafudin, dan berkata, mengucapkan bimaksiatin, dengan maksiat. Nah ini juga sunnah untuk berwudu. Dia berkata kotor yang tidak pantas, sunnah untuk berwudu. Wagodobin, dan marah, sunnah juga untuk berwudu. Wahamli mayitin, dan membawa mayat. Wamasihi, dan menyentuhnya mayat, juga sunnah berwudu. Wakosi zufrin, dan memotong kuku. Wasyaribin, dan kumis, juga sunnah berwudu. Walkiroksihi, dan mencukur rambutnya orang, seperti itu. Jadi setelah mencukur rambutnya orang ini, ketika dicukur ya sunnah dia berwudu. Walaupun udah punya wudu, dia sunnah berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa kharaja, dan terkecuali bi adamiyin, dengan anak Adam, dengan lapat adamiyin, farjul bahimati, apa farjinya hewan. Idla yushtaha, artinya karena tidak disahwati, tidak diingini apa farjinya hewan. Wa min sama, dan di sana, artinya la yustaha, tidak diingini, jaza, maka boleh an-nazaru, apa melihat ilaihi, kepada farjinya hewan. Jadi kita menyentuh barangnya hewan, kemaluannya hewan, ini tidak batal wudu kita karena ya tidak disahwati. Begitu juga kita melihat kemaluan hewan juga boleh. Artinya tidak batal wudu kita. Artinya boleh ya. Kemudian bibatini kafin, menyentuh dengan bagian dalamnya telapak tangan. Ini yang membatalkan wudu. Liqaulihi, karena perkataan Nabi SAW, man massa farjahu,
Man, man adapun orang, masa ialah yang menyentuh, siapa sih man faljahu akan kemaluannya orang. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, man adapun orang, masa ialah yang menyentuh, siapa sih man zakaron akan zakar, fal yatawaddo, maka berwudulah siapa sih man massa. Jadi hadisnya ini, orang yang menyentuh farjinya atau orang yang menyentuh jakarnya, maka hendaklah ia berwudu, seperti itu. Kemudian, jadi menyentuhnya ini dengan apa ya? Bagian dalam telapak tangannya ya, menyentuhnya dengan bagian telapak tangannya. Nah, apa saja yang termasuk bagian dalam telapak tangan atau yang membatalkan wudunya? Nah, ini penjelasannya. Wabatnul kaffi, adapun bagian dalamnya telapak tangan, huwa. Iya, ya maksudnya batnul kaffi ini, batnul rohata ini, ialah bagian dalam telapak tangan. Wabatnul asobi', dan bagian dalam jari-jari. Nah, ini dia. Roha, batnul roha, rohatai, atau batnul roha, atau batnul asobi, ini batal wudu. Wal munharifu, dan yang mengarah ilaihima, kepada keduanya, batnul kaf dan batnul asobi, nah, inda intibaqihima, ketika menutupi keduanya. Maksudnya menutupi keduanya ketika digabung ya, ketika disatukan. Nah, kemudian ma'aya siri tahammulin, beserta sedikitnya tekanan, dunaru'u sil asobi', selain ujung-ujung jari jemari, wama, dan sesuatu, maksudnya bainahuma, yang di antara keduanya jari jemari, wahar filkap, dan pinggirnya telapak tangan. Nah, ini dia. Jadi yang dimaksud bagian dalam telapak tangan itu, yang dimaksud batnul kafi yang membatalkan wudu adalah yang pertama batnul rohataini, bagian dalam telapak tangan. Nah, batal. Wabatnul asobi, dan bagian dalam jari-jarinya. Wal munharifu ilaihima inda intibaqiha, dan yang mengarah pada keduanya, maksudnya keduanya dalamnya, bagian dalam jari-jari dan bagian dalam telapak tangan, ketika menutup keduanya, beserta dengan sedikit tekanan. Seperti itu ya, mudah ya dipahami kalau misalkan kita ngaji, dilihat ya, mudah-mudahan dapat dipahami sih dengan berbicara saja. Bukan duna ru'usil asobi, bukan ujung-ujung jari jemari. Jadi kalau ujung-ujung jari jemari ini tidak batal wudu, sentuh ya dengan jari jemari. Atau sesuatu yang di antara jari jemari, pinggir-pinggirannya, ini tidak batal juga wudu. Wal fil kaf, dan pinggirannya telapak tangan. Nah, seperti itu. Juga tidak batal wudu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.